Halo sahabat Nobar Movie, semoga kalian sehat walafiat. Bersama saya, Bang Jiung, yang dulunya penarik beca dan sekarang menjadi pencerita film YouTube. Di sini kita diperlihatkan oleh para petinggi kepolisian Hong Kong yang sedang membahas rencana penangkapan seorang bajak laut yang sudah meresahkan warga Hong Kong. Rapat itu dihadiri oleh Kolonel Walker, polisi, dan yang terakhir ada Kapten Pororo selaku komandan kepolisian laut. Di sini, Kapten Jojon terus menyindir tentang kinerja polisi laut yang dianggap selalu gagal dalam menjalankan sebuah misi dan selalu menghabiskan anggaran uang kepolisian. Lalu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang sersan angkatan laut yang bernama Dragon yang akan menjalankan serangkaian latihan bersama teman-temannya di kepolisian laut. Kemudian dia datang menemui Kapten G untuk mengajukan proposal. Namun Kapten G menolak hal itu dikarenakan senjatanya terlalu banyak. Dan Dragon mengerjai Kapten G saking kesalnya. Pada malam harinya, polisi laut sedang bersantai di kantin, sedang membahas misi mereka yang selanjutnya. Lalu tak berselang lama, datanglah para kepolisian darat yang dipimpin oleh Kolonel Chong. Polisi darat mulai menyindir kinerja para polisi laut yang selalu gagal dalam menjalankan misi mereka. Dragon, yang notabene adalah pemimpin kepolisian laut, menahan teman-temannya agar tidak menanggapinya. Akan tetapi, karena ia dibuat kesal oleh Inspektur Hong yang menyiramnya dengan bir, membuat dia kesal dan terjadilah keributan di sana. Perkelahian terus berlanjut hingga akhirnya datanglah Kapten Jojon. Jenderal Chong langsung menghampiri pamannya, yaitu Kapten Jojon. Dan setelah itu Pororo datang untuk membebaskan anggotanya atau anak buahnya. Dan di situ Dragon diceramahi oleh Kapten Pororo. Lalu tiba saatnya mereka semua akan diberangkatkan untuk menjalankan sebuah misi. Saat mereka akan menuju ke kapal, tiba-tiba 2 dari 5 kapal polisi laut meledak. Scene lalu berpindah ke sebuah klub yang memperlihatkan seorang bernama Chiang, yang dimana ia adalah salah satu penjahat diincar oleh kepolisian. Lalu satunya bernama Tuan Chow. Dia adalah seorang mafia bisnis yang ternyata dialah otak atau dalang di balik meledaknya kapal polisi itu. Bukan tanpa alasan dia meledakkan kapal-kapal itu, karena tujuannya agar anak buahnya Tuan Lau bisa berlayar. Karena Tuan Lau adalah penjahat yang sedang diincar oleh kepolisian itu. Ia hanya menyuruh anak buahnya untuk mencarikan senjata kepada Tuan Chow, di mana senjata itu adalah milik para polisi. Menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Pei Pei untuk menjalankan tugas ini. Fei Fei adalah sosok yang bernama Sammo Hung, yaitu penculik dan perampok paling cerdik. Di sisi lain, Pororo yang gagal melakukan misi tersebut diberhentikan dan polisi laut dibubarkan. Sementara Dragon dan anak buahnya dialihkan ke polisi darat. Dragon yang kini menjadi polisi darat diatur dan dibimbing oleh Chow yang ternyata musuh beratnya. Bak layaknya mahasiswi, mereka disiksa dan dilatih
agar bisa menghadapi para bajak laut. Setelah Dragon dan teman-temannya melewati latihan, Kapten Chow langsung memberi instruksi kepada mereka. Dragon pun langsung ke diskotik Tuan Chow. Tibanya di sana, awalnya mereka semua dilarang untuk masuk, dan sampai akhirnya Dragon sedikit mengacau yang membuat penjaga mengizinkan mereka untuk masuk. Dragon yang mengira bahwa Chi yang bersembunyi di suatu ruangan mulai mencarinya, yang malah mengakibatkan pertarungan di sana. Dragon pun terhenti saat Tuan Chow datang bersama Kapten Jojon dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh para anak buahnya itu. Dragon lalu mengatakan jika dia mengetahui bahwa Chiang memang berada di sana, namun Kapten Jojon yang terlanjur malu menyuruh agar Dragon meminta maaf kepada Tuan Chow. Dragon yang merasa kecewa karena ia tak melakukan kesalahan, dia akan membuktikan omongan itu. Dan saat itu juga ia memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Dan setelah Dragon membuktikannya, Dragon langsung pergi. Halo. Setelah itu, dia pun pergi dan tak sengaja malah bertemu dengan Fei Fei, yang ternyata mereka adalah teman lama. Di sini, Fei yang mengetahui jika Dragon telah keluar dari kepolisian langsung memanfaatkannya dengan mengatakan jika kaptennya memiliki rencana yang akan menjual senjata. Nah, karena Dragon penasaran, Dragon menanyakan di mana mereka akan bertransaksi. Dan setibanya di kapal, terlihat Kapten Jojon sedang bertransaksi senjata. Dragon pun datang bersama Fei Fei, dan dia hendak mengambil senjata itu, tetapi Fei Fei menyandra Jenderal Jojon. Alhasil, polisi luar hanya diam tak berkutik. Langsung saja mereka pergi membawakan senjata itu. Fei Fei pun langsung menyembunyikan senjata yang dia rampok itu di dalam sebuah balok bertutupkan kain merah. Dan Fei Fei pun bertransaksi dengan Tuan Chow yang akhirnya didengar oleh Dragon. Dragon pun menambahkan kain merah sebanyak mungkin agar terkecoh. Anak buah Tuan Chow pusing dan bingung. Fei Fei pun diincar oleh anak buah Tuan Chow. Tiba-tiba datanglah Jenderal Jojon dan anak buahnya. Langsung saja anak buah dari Tuan Chow pergi melarikan diri. Setibanya Dragon berbicara dengan anaknya Jenderal Jojon, datanglah Fei Fei yang marah-marah dikarenakan dihianati oleh Dragon. Dan Fei Fei pun langsung pergi ngumpet dikejar-kejar oleh anak buah Tuan Chow. Fei Fei pun menunjuk Dragon otak dalang dari semua itu. Dan ketika Dragon sedang dikeroyok, Fei Fei pun ikut membantu. Akhirnya mereka pergi bertiga. Dan ketika Fei Fei marah-marah terhadap Dragon, Dragon pun langsung meninggalkan Fei Fei bersama anak Jenderal Jojon. Dragon pun pergi meninggalkan anak Jenderal Jojon. Lalu dia bertemu dengan Jenderal Jojon. Dragon pun diborgol oleh Jenderal Jojon. Jenderal Jojon meminta bantuan kepada
Dragon agar mencari senjatanya yang hilang. Sontak Dragon langsung keceplosan kalau dia tahu mengenai hal tersebut, dan langsung saja dia pergi meninggalkan Jenderal Jojon. Sampai-sampai Jenderal Jojon jatuh terlentang. Setibanya di jalan, Dragon langsung dikejar oleh anak buahnya, Tuan Chow. Dragon lincah bak kancil melarikan diri, sampai-sampai kewalahan anak buahnya Tuan Chow. Di sisi lain langsung bertemu saja dengan Pepe. Mereka pun menghajar anak buah Tuan Chow dengan kerjasama yang erat bak seekor gajah dan kancil. Adegan berpindah di tengah jalan. Langsung saja Dragon dan Pepe diincar atau dijegat. Tapi Jenderal Jojon datang. Sontak anak buahnya dari Tuan Chow. Jenderal Jojon pun langsung ngerjai balik Dragon dengan cara memborgol dia di tiang bendera. Langsung saja ketika Dragon dipukuli oleh anak buahnya Chow, Dragon menaiki tiang bendera itu dan tiba di atas. Dragon melompat. Bertemulah si pala besi, anak buah dari Tuan Chow lagi. Ketika mereka sedang berantem, Jojon pun menendang kepala besi dan akhirnya pergi meninggalkan dia. Dan ketika Dragon di atas jam dinding, Dragon pun tidak kuat dan akhirnya dia terjatuh. Adegan berpindah di kantor kepolisian, yaitu Tuan Lor, sang kapten yang didatangi oleh Tuan Chow. Mereka bersulang dan membicarakan hal sesuatu. Tapi pembicaraan itu didengar oleh Dragon, dan Dragon pun langsung saja menceramai Tuan Lor, dikarenakan Tuan Lor itu memilih materi ketimbang pengabdian. Alhasil Dragon pun langsung tunjuk menjadi Jenderal Kepolisian Laut. Sontak saja Pak Jojon dan anak buahnya kaget dan langsung hormat kepada Dragon, dan Dragon pun dilantik. Seketika Pak Roro kaget melihat Dragon yang sudah naik pangkat. Dragon pun yang mulai geram kepada Tuan Chow langsung saja memukuli dia. Dan Tuan Chow yang takut akan dibunuh oleh Dragon, dia mengatakan sesuatu bahwa bajak laut ada di suatu tempat. Dragon pun mengisi siasat untuk menghampiri bajak laut tersebut. Bersama Pepe, Dragon bekerja sama kembali. Pepe yang kecewa atas Tuan Chow dan bajak laut itu ikut membantu Dragon. Dan setibanya Dragon bertemu bajak laut itu, Dragon menyamar seolah-olah menjadi saudagar kaya yang mengajak bajak laut itu kerjasama. Dan bajak laut itu tidak ambil curiga kepada Dragon. Beralih ke Pepe. Pepe bertemu kepala besi yang sebelumnya sempat berantem kepada Dragon. Dan kepala besi pun bertemu dengan Dragon, yang dia mengenali sosok Dragon itu, walaupun Dragon menyamar sebagai saudagar kaya. Pepe pun datang. Sontak bajak laut pun sudah mulai curiga terhadap Dragon, dan dikepunglah mereka. Dragon pun menghajar anak buahnya tersebut, sampai-sampai Pepe juga dihajar oleh bajak laut itu. Dan tiba-tiba meledaklah kapal itu dan pertarungan dimulai. Dragon bertarung oleh kapten bajak laut, dan Pepe pun ikut serta. Mereka semua menghajar kelompok bajak laut tersebut, dan mereka bertiga saling adu tinju dan memukul kapten bajak laut itu, dan hasil dilempari bom. Pepe pun yang ada di dalam karpet langsung saja ditarik oleh Dragon dan teman-teman. Tiba-tiba meledaklah. Film diakhiri di tengah laut ketika mereka sudah bebas dan tawanan mereka